Salam jumpa kembali dengan saudara-saudara yang terkasih melalui kanal YouTube Logos HKBP Limo. Renungan singkat untuk kita pada pagi hari ini tertulis di Mazmur 22 ayat 32, demikian bunyinya. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, nats ini dijelaskan bahwa Daud mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Daud melihat bahwa Tuhan tak memandang hina kesengsaraan Daud. Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang-orang yang tertindas. Daud yakin betul Tuhan mendengar ketika ia minta tolong. Mengapa Daud bisa membuat kesaksian tentang nats ini? Karena Daud merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidupnya. Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul sampai dia bersembunyi. Tetapi Daud tidak pernah membalaskan kejahatan kepada Raja Saul. Raja Daud selalu memberitahukan melalui doa-doanya kepada Tuhan bahwa hidupnya tidak sedang baik-baik saja karena selalu dikejar dan dikejar oleh Raja Saul. Dia mengumpat, dikejar juga. Maka dari itu saudara-saudaraku yang terkasih, kesaksian Daud yang selalu hidup dalam ketidakbaikan saja karena dia selalu dikejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Pengalaman Raja Daud bisa kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita pun tidak selalu dalam posisi yang baik-baik saja. Penderitaan, masalah mungkin akan selalu menghampiri kehidupan kita. Seakan-akan bahwa kita tidak lagi hidup dengan tenang-tenang saja. Masalah demi masalah, keadaan ekonomi yang semakin menurun, keadaan anak kita yang kurang baik-baik saja. Apakah kita hanya memikirkan sendiri masalah demi masalah yang sedang menimpa diri kita? Kita harus bisa bersaksi bahwa hidup ini tidak selamanya baik-baik saja. Mungkin Tuhan sedang menguji iman percaya kita. Tantangan juga bisa membuat kita menjadi dekat dengan Tuhan. Karena itu mungkin adalah bagian dari rancangan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Daud menyaksikan Tuhan. Siapakah Tuhan dalam hidupnya? Daud menyaksikan Tuhan kepada orang miskin, kepada lingkungan di mana dia tinggal, bahwa Tuhan itu adalah tempat untuk dia meminta pertolongan. Bagaimana dengan saudara-saudaraku yang terkasih? Tadi Inang katakan, jika kita sedang dalam masalah, diperhadapkan dengan berbagai penderitaan yang menurut kita penderitaan, kesengsaraan dan lain sebagainya, marilah seperti yang dilakukan oleh Daud. Kita tidak lari dari Tuhan, tapi segala penderitaan kehidupan kita itu kita sampaikan kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Kita ajak anggota keluarga kita berdoa bersama, bernyanyi bersama. Pada waktu pagi hari ada yang disebutkan dengan saat teduh. Baiklah bahasa-bahasa atau ucapan-ucapan yang dapat memotivasi anak-anak kita. Jika anak kita sedang di dalam permasalahan atau nilai sekolahnya kurang memuaskan, jangan langsung kita katakan, "Kenapa kamu tidak belajar?" Kita harus menanyakan kepada diri kita sendiri,
Apakah kita menemani anak-anak kita itu sewaktu mereka sedang mengerjakan pekerjaan rumahnya? Apakah kita hanya menyalahkan guru-guru yang mengajar mereka di sekolah? Raja Daud tidak pernah menyalahkan Tuhan, walaupun dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Segala permasalahan dan permasalahan yang sedang menimpa dirinya, dia sampaikan kepada Tuhan dan dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Demikian juga kita, saudara-saudaraku yang terkasih. Jika kita mendiamkan masalah-masalah itu, seakan-akan kita terhimpit oleh masalah-masalah itu. Kita berdiam diri di rumah, kita menyendiri, maka masalah itu tidak akan pernah selesai. Masalah itu tadi kita sampaikan hanya kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Kita datang ke gereja, bersekutu dengan teman-teman seiman kita. Kita bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan dapat meredakan segala pergumulan kehidupan kita. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, jangan pernah menjauh dari Tuhan, tapi dekatkanlah dirimu kepada Tuhan melalui rajin berdoa, membaca Alkitab di rumah, berdiskusi dengan anak-anak atau anggota keluarga. Masalah kita itu kita diskusikan dengan anggota keluarga kita. Kita biarkan anak-anak kita mengutarakan pendapatnya. Jangan diktator sebagai orang tua. Maka dari itu saudaraku yang terkasih, melalui pergumulan kehidupan kita, kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Melalui pergumulan kehidupan kita, seperti yang sudah Ina katakan tadi, mungkin Tuhan mempunyai rencana atas kehidupan kita. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita ini. Bahwa semua yang kita capai pada saat ini adalah karena berkat Tuhan. Mari kita kesampingkan sekali-sekali duka cita yang sedang menghimpit hidup kita. Tapi marilah kita saksikan kebaikan Tuhan, sukacita yang selalu kita terima setiap hari dari Tuhan. Kita sehat, kita berkumpul dengan anggota keluarga kita, itu juga adalah berkat dari Tuhan. Berkat dari Tuhan itu tidak hanya berupa materi, tapi andai kata juga Tuhan telah memberikan kita materi yang cukup, itu juga bukan karena kepintaran kita untuk mencari uang, tapi itu juga berkat dari Tuhan. Maka saudaraku yang terkasih, sekali lagi, kita sebagai orang tua, marilah kita menjadi saksi Tuhan atas tingkah laku kita yang dapat ditiru oleh anak-anak kita, yang dapat ditiru oleh generasi kita, sehingga nama Tuhan termuliakan di lingkungan kita, di dalam rumah tangga kita, dan juga mungkin di gereja kita. Saudaraku yang terkasih, selamat beraktivitas untuk pagi hari ini. Semoga Tuhan selalu memberkati apapun yang kita kerjakan pada hari ini, dan kita selalu bersyukur atas karunia yang sudah disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Karunia itu tadi Inang katakan tidak hanya berupa materi. Kita bisa sehat, bisa berjalan sampai hari ini, itu juga termasuk karunia Tuhan. Selamat beraktivitas saudara-saudaraku yang terkasih, terberkatilah semua pekerjaan kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami panjatkan kepadamu di pagi hari ini.
Tuhan telah mengajak kami supaya kami tetap yakin dengan kuasa Tuhan, supaya kami menjadi saksi untuk lingkungan kami, untuk anak-anak kami, melalui tindakan perkataan kami yang selalu memotivasi anak-anak kami supaya mereka tetap yakin ikut dengan Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, supaya kami layak untuk menerima berkat yang akan Tuhan berikan untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, amin.